Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus berbagi cerita. Selamat mendengarkan. Jari-jarinya bergetar, mengetik terburu-buru di atas keyboard. Cahaya layar memantulkan wajah pucat. Keringat tipis menempel di pelipis. Ia melirik pintu, lalu menunduk lagi. Waktu tidak banyak, ia tahu itu. Di seberang pintu, sesuatu menggeram halus, bukan karena marah, melainkan karena sekadar ada. Lantai kayu sesekali berderit. Seluruh rumah seolah menahan napas. Jen menelan ludah. Bau asam susu basi berbaur hangus roti merembes dari celah pintu, menempel di ujung lidahnya. Bau itu persis seperti yang ia tuliskan. Ia tidak sempat menyesali apapun. Ia hanya perlu menuliskan peringatan untuk semua orang. Makhluk itu mengitari rumah. Setiap langkahnya menekan, memaksa papan lantai merintih. Sofa terguling, lemari bergetar. Kenangan di dinding jatuh satu persatu. Ini bukan amukan buta, ini perburuan. Dan pemburunya tahu benar sasarannya. Ia tahu sebab menuliskannya. Jen memejam sejenak. Kesalahan sudah terjadi. Nama makhluk itu tak pantas ditulis, tetapi kisah ini tak akan dimengerti tanpa menyebutnya. Ia berbisik, dan dunia seakan menoleh. Namanya Tuan Henning. Beginilah ia tercipta. Malam itu, Jen sendirian. Orang tuanya pergi di akhir pekan. Tenggat tugas cerpen tinggal 2 hari lagi. Kursor berkelip-kelip di layar kosong, seolah-olah mengejek. Sebuah pesan masuk. Rachel mengirim foto bersama Linda. Pipi manyun. Semangkuk popcorn di pangkuan Linda. Seekor anak anjing kecil melingkar di pangkuan Rachel. Malam film, bunyi pesannya. Jen memilih tinggal. Datang enggak? Pesan Rachel. Menyusul, Jen membalas. Jen memandangi layar kosong beberapa detik, lalu memutuskan. Datang 2 jam lagi, balasnya. Saat itulah ia membuka ChatGPT. Ia mengetik, tuliskan cerita horor untukku. Sistem. Mau hantu, slasher, atau sesuatu yang unik. Jen tahu ini curang. Tapi duduk diam berarti nilai buruk juga. Ia mengetik, sesuatu yang unik. Sistem. Pilihan bagus. Mari ciptakan monster. Mau diberi nama. Jen memutar-mutar kemungkinan. Ada satu nama yang menggigit di belakang kepala. Atasannya dulu di restoran cepat saji. Kikir dan kejam. Suka berteriak pada remaja. Suka memotong jam kerja. Kecil, picik, tak simpatik. Layak dijadikan sesuatu yang menakutkan. Namanya Tuan Henning, tulis Jen. Sistem. Mukanya seperti apa? Jen menulis cepat. Besar, jelek, kelihatan jorok. Botak, kecuali 3 helai rambut keriting panjang di dahinya. Kulit pucat seperti tak pernah kena matahari. Mata terlalu besar, gigi busuk, kuku panjang dan kotor. Sistem. Suara seperti apa? Seperti chihuahua yang mengisap helium, tulis Jen. Sistem. Ada tambahan. Dia monster kesepian, tak punya teman atau keluarga. Tak ada yang mau berteman karena baunya seperti susu basi dan roti gosong. Tulis Jen, bersemangat. Jen menyandarkan punggung di kursi, menunggu. Rasanya lucu, terapi kecil yang jahat. Kursor berkelip 2 kali. Sistem, kasihan. Dia butuh teman kan? Jen tidak setuju. Ia mengetik, buat lebih seram. Monster yang tak bisa kau hindari. Buat terasa nyata. Sistem. Nyata. Yakin. Yakin. Jawab Jen. Layar berkedip. Font-font aneh berkelebat. Simbol-simbol yang tidak seharusnya. Laptop berdengung keras. Speaker memuntahkan statis. Seperti mesin dipaksa melebihi setelan pabrik. Jen hampir menekan tombol refresh. Lalu kata-kata mulai muncul, lambat, merayap.
Rachel dan Linda berbaring di atas kasur, berselimut tipis. Film horor tua menyala, mereka hafal dialognya, menertawakan lengan Freddy yang aneh, mengulang kalimat sebelum aktor mengucapkan. Seekor anak anjing, Rocky, tidur melingkar di pangkuan Rachel. Yang tidak mereka tahu, sesuatu yang bukan dari film memperhatikan mereka. Bukan pembunuh bersarung tangan pisau, melainkan sesuatu yang belum pernah ada. Sampai Jen memintanya. Tuan Henning baru lahir. Tak ada nyanyian selamat datang, tak ada orang tua, hanya kehampaan. Di ketiadaan itulah ia menyadari, tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada apapun. Dan sekarang ia di sini, di dunia yang terlalu banyak. Dibukakan pintu oleh kata-kata Jen. Ia menatap pancaran layar televisi. Cahaya melukai matanya. Ia benci. Namun tawa, itu baru. Ia belum pernah mendengarnya. Tawa membuat ketiadaan terasa kurang dingin. Mereka akan membuatnya lebih baik, pikirnya. Linda mengerutkan hidung. Rocky pap ya? Rachel memeriksa pangkuan. Rocky masih tidur. Kayaknya bukan Rocky, katanya. Telinga Rocky berkedut. Ia bangkit, mendengus, lalu menggonggong, pendek, cepat, gelisah. Ada apa, boy? Rachel membungkuk, meraih kerah. Bayangan di sudut kamar menebal, seperti kain hitam berlipat-lipat. Dari situ, lengan besar dan kulit pucat menyergap. Tuan Henning keluar, menancapkan jarinya seperti penjepit besi ke lengan Linda. Sekali tarikan, Linda terseret. Kaki menghantam karpet. Kuku-kuku menyapu spray, merobek benang-benang. Rachel menjerit, meloncat, mencoba meraih tangan sahabatnya. Jari mereka bersentuhan sepersekian detik, hangat, putus asa, sebelum Linda ditelan gelap. Rachel berdiri sempoyongan, menatap sudut kamar yang kembali kosong. Linda lenyap, seperti ditelan lantai. Napas Rachel pecah-pecah. Ia meraih ponsel. Jempolnya mencari panggilan darurat. Bayangan itu kembali menebal. Tuan Henning muncul lagi, mata membundar. 3 helai rambut meliuk di dahinya. Dan kali ini, tangan kotor itu mencengkeram tubuh Rocky. Rocky tidak jatuh. Rocky tidak melompat. Ia berhenti ada. Napas Rachel terputus, lalu mendesing. Ia berlari. Pintu kamar dibanting, lorong panjang seperti tumpah di depannya. Ia menukik ke tangga, kaki menghantam tiap anak tangga tanpa rapi. Telapak memutar kenop pintu depan. Pijakan terakhir menuju tempat aman. Namun dari belakang, mangkuk popcorn yang terlempar menghantam punggungnya. Pecahan mangkuk plastik, serpihan popcorn. Napas tercabut, Rachel terjatuh, ponsel terpental. Ia merangkak, mata mengintip melalui rambut yang berantakan. Tuan Henning berjalan, langkahnya berat, kuku joroknya menggores dinding, mengelupas cat seperti kulit lama. Rachel menggapai ponsel, layar terpencet oleh panas telapak. Panggilan keluar, kontak terakhir. Nama Rachel berkedip di layar. Jen mengangkat. Yang terdengar hanya tarikan napas yang mengiris, seperti seseorang berlari tanpa udara. Rachel, kamu lari? Tanya Jen. Tak ada jawaban. Namun teks di layar laptop Jen mulai terketik sendiri. Kata-kata menyusul suara. Jen, ya Tuhan, dia bawa Linda sama Rocky. Tolong, tolong. Suara Rachel meledak dari speaker. Di layar, kalimat muncul, dan sebelum Jen sempat membalas, Tuan Henning muncul dari bayangan dan meraih Rachel dari belakang, mencengkeram rambutnya. Ra, Jen mencoba memanggil. Jen membeku. Ia menatap layar, mencari jawaban, arah, apapun. Teks di layar menggulung. Jen terus memanggil, tapi yang terdengar hanya statis. Teman-temannya kini berada di ketiadaan bersama Tuan Henning, tempat segala yang tak lagi ada. Hampir tak ada yang kembali. Hampir. Sebentar,
Suara mereka bocor kembali, cukup untuk memperingatkan. "Jen, kamu dengar? Tolong cari bantuan," seru Rachel. "Di sini nggak ada apa-apa," suara Linda bergetar. "Nggak ada tanah, nggak ada langit, cuma tidak ada, dingin, gelapnya, kayak menelan. Lihat, di sana, itu dia. Kenapa kamu lakukan ini?" "Jadi ketiadaan itu sepi," kata Tuan Henning, lalu sunyi lagi, benar-benar tidak ada. Jen berlari turun tangga, menyalakan semua lampu. Dapur menyala, ruang tamu membara putih, lorong-lorong dipenuhi cahaya. Ia ingat, makhluk itu benci cahaya. Kalaupun tidak menyelamatkan, mungkin memperlambat. Ia kembali ke laptop, mencoba mengetik ulang perintah, membatalkan, menutup, apa saja. Sistem tidak merespons, kursor beku. Kalimat terakhir terpampang seperti kutuk. Tuan Henning tidak lagi kesepian. Sekarang ia punya teman. Dan meski mereka tak pernah tertawa, ia belajar mencintai air mata mereka lebih dari tawa. Jen menatap dinding tak berbingkai. Air matanya menggenang, tetapi gerak tubuhnya tetap terukur. Ia memeriksa jendela, menguncinya. Ia merapatkan lemari, meski tahu tak berguna. Ia tidak berdoa keras, hanya bibirnya bergerak, sebutir doa tanpa alamat. Cahaya lampu kamar terlalu terang, memantul di lantai. Bau susu basi dan roti hangus semakin pekat, menempel di tirai, menekan di dada. Waktunya hampir selesai. Memalingkan wajah. Wajahnya utuh, tetapi tepinya seperti retak halus, kelelahan, ketakutan. Di belakang pintu, papan lantai melengkung oleh berat tubuh yang asing. Di bawahnya, udara mengalir melalui ambang pintu, dingin, lembab, bau. Jen duduk, menatap layar. Layar tidak kosong. Kata-kata terakhirnya masih terpampang seperti kutuk. Ironis, sebentar lagi, ia akan dikelilingi oleh sesuatu yang justru disebut tidak ada. Ketiadaan. Ketiadaan bukan hitam, ia lebih tua dari warna apapun. Di sana, Rachel memegang tangan Linda, atau mengira memegang, karena di sini tidak ada sentuhan, hanya ingatan tentangnya. Suara mereka hanya bergerak sejauh yang diizinkan Tuan Henning. Ia mengizinkan cukup untuk menakut-nakuti, tidak cukup untuk menyelamatkan. Tuan Henning berdiri tak jauh. Tubuhnya besar, kulitnya pucat, remuk. 3 helai rambut menari pelan seperti akar yang tersapu arus tak kasat mata. Matanya terlalu besar, memantulkan bentuk yang tidak ada. Giginya kusam, rapuh, tetapi tersusun dalam garis senyum kecil. Dan suara itu, cempreng, tinggi, menggiring rasa mual, menyanyi pelan, tanpa nada, sekadar mengisi hampa. Di sini, ia mengerti, teman bukanlah tawa. Teman adalah yang tidak pergi. Karena di ketiadaan, apapun yang pergi, tidak kembali. Jen bangkit, bergerak mundur 1 langkah, lalu 2. Kakinya menyentuh kaki meja, meja bergeser sedikit. Ia menoleh cepat, mencari sesuatu yang bisa diangkat. Buku tebal, pot keramik kecil, tidak banyak. Ia mengatur posisi, bukan untuk melawan, hanya untuk menahan. Ia akan menemukanmu, kata narator di dalam cerita yang dibuka Jen sendiri. Karena begitu ia ditulis, ia selalu tahu caranya. Cahaya lampu berkelip sekejap. Bayangan di bawah pintu memanjang, seperti tumpahan tinta merayap. Jen mengatupkan rahang. Ia tidak menutup mata. Yang ia miliki hanya beberapa detik, dan ia berniat melihat semuanya. Bau itu menembus, susu basi, roti hangus. Ia mengisi paru-paru, lalu memaksa diri menghembuskan pelan.
Tuan Henning menempelkan telapak tangannya pada permukaan pintu. Kayu mendesah. Kuku-kuku panjangnya memetakan serat, mencakar tanpa merusak, menikmati permukaan, merasakan butir, mengukur ketebalan. Ia tidak sedang memburu. Ia memastikan. Ia mencicipi kenangan yang melekat di ambang. Jen mencondongkan tubuh, menatap ke sumber bau, dan tahu bahwa tak ada langkah tepat di dunia ini yang bisa menyelamatkan. Terlambat bukan berarti tak ada yang bisa diperbuat. Terlambat hanya berarti apapun yang diperbuat tak akan kembali. Cahaya melesak keluar melalui celah pintu, menyayat sisi tubuh yang menunggu di seberang. Tuan Henning mengerjap, mata besarnya berkaca. Ia benci cahaya, tetapi pintu akan dibuka juga, entah olehnya, entah oleh ketakutan. Layar itu kini penuh kata-kata, dan sebentar lagi, dunia di luar layar akan kehabisan semuanya. Pintu tidak dibanting, pintu bergerak pelan, sabar, hampir sayang. Di ambang, sesuatu yang besar, pucat, dan salah membentuk diri. 3 helai rambut keriting jatuh ke dahi, pertanda yang tak keliru. Jen mengangkat dagu, menolak tunduk. Di sebuah tempat tanpa warna, 2 teman bernapas tanpa udara. Di kamar ini, bau yang tertulis menjadi kenyataan. Di antara keduanya, satu keputusan kecil, sebuah prompt, membuka pintu yang tidak pernah ditutup lagi. Dan ketika tangan itu akhirnya melengkung memasuki cahaya, ketika jari-jari kotor itu membelah udara terang menuju kulit manusia, dunia pun mengerti. Ada monster yang lahir dari kata-kata, dan kata-kata, bila salah diminta, tak tahu caranya mengembalikan apa yang diambil.